Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa adalah segala upaya menjaga dan mempertahankan NKRI dari hal-hal yang mengancam NKRI. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dimulai pada Revolusi Kemerdekaan sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia bukan lagi negara jajahan, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden. Presiden pada periode ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai pegangan dalam periode ini. Namun pelaksanaan UUD 1945 belum sesuai secara murni dan konsekuen, sehingga menimbulkan permasalahan yang memicu dinamika persatuan dan kesatuan. Masa Republik Indonesia Serikat berlangsungnya pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Indonesia berubah menjadi negara serikat atau federasi yang memiliki 15 negara bagian. Pada periode ini, Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai perdana menteri. Sistem pemerintah yang dianut adalah demokrasi parlementer semu atau kuasi parlementer. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa ketiga dimulai saat bangsa Indonesia beralih ke masa demokrasi liberal pada 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959. Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Sistem pemerintahan parlementer juga diterapkan dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang selanjutnya dimulai masa Orde Lama, terjadi setelah masa demokrasi liberal. Tepatnya pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. UUD 1945 digunakan kembali sebagai penyelenggaraan negara berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Saat itu, Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada periode ini, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selanjutnya adalah berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Soeharto naik menggantikan Soekarno sebagai Presiden Negara Indonesia yang siap membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang bertemu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Meski tetap menjalankan sistem presidensial, ada banyak penyimpanan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selama masa Orde Baru. Dinamika persatuan dan kesatuan selanjutnya adalah berakhirnya masa Orde Baru dan mulainya masa reformasi yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai saat ini. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada masa ini juga dilakukan amandemen UUD 1945, dilakukan untuk mengubah peran serta hubungan Presiden dan DPR. Selain itu, amandemen UUD 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk adanya penambahan dan penghapusan lembaga-lembaga negara. Nah, itulah dinamika